Baiklah, selamat siang. Nama saya Gabetus Kasim, NIM 17104165535, kelas A2 Pagi Manajemen. Ujian Manajemen Operasi, dosen Adi Mursalin, SEMM. Saya akan menjawab jawaban soal teori. Yang pertama itu, apa itu peramalan? Jawab: peramalan adalah proses membuat prediksi berdasarkan data masa lalu dan sekarang dan paling umum dengan analisis trend. Contoh umum mungkin estimasi berapa variabel minat pada berapa tanggal tertentu di masa depan. Prediksi adalah istilah yang serupa tetapi lebih umum. Yang kedua, saya akan menjawab soal nomor yang kedua. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Yang pertama ada peramalan jangka pendek. Peramalan ini meliputi jangka waktu hingga 1 tahun, tetapi umumnya kurang dari 3 bulan. Peramalan ini digunakan untuk merencanakan pembelian, penjadwalan kerja, jumlah tenaga kerja, penugasan kerja, dan tingkat produksi. Yang kedua ada peramalan jangka menengah. Peramalan jangka menengah atau intermediate umumnya mencakup kepentingan bulan hingga 3 tahun. Peramalan ini bermanfaat untuk merencanakan penjualan, perencanaan, dan anggaran produksi, anggaran kas, serta menganalisis bermacam rencana operasi. Yang ketiga ada peramalan jangka panjang. Umumnya untuk perencanaan 3 tahun atau lebih. Peramalan jangka panjang digunakan untuk merencanakan produk baru, pembelanjaan modal, lokasi, atau pengembangan fasilitas, serta penelitian dan pengembangan. Baiklah, yang berikutnya ada nomor 3. Mengapa strategi peramalan sangat urgen atau penting bagi perusahaan? Jawaban: yang pertama, memberi arah jangka panjang yang akan ditinju. Yang kedua, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif. Yang keempat, mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Yang kelima, aktivitas yang tumbang tindih akan dikurangi. Yang keenam, keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Yang ketujuh, keterlibatan karyawan dalam perubahan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Yang ke-8, kegiatan pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk mencegah munculnya masalah di masa mendatang. Dengan manajemen strategi diharapkan strategi benar-benar dapat dikelola hingga strategi dapat diimplementasikan untuk mewarnai dan mengintegrasikan semua keputusan dan tindakan dalam organisasi. Rincian tahapan kegiatan untuk menjalankan strategi adalah sebagai berikut. Pertama, perumusan strategi. Perumusan strategi adalah proses memilih tindakan utama untuk mewujudkan misi organisasi. Proses mengambil keputusan untuk menetapkan strategi seolah merupakan konsekuensi mulai dari penetapan visi misi sampai terrealisasinya program. Yang kedua, perencanaan tindakan. Langkah pertama untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan adalah membuat perencanaan strategi. Inti dari apa yang ingin dilakukan pada tahapan ini adalah bagaimana membuat rencana pencapaian sasaran dan perencanaan kegiatan, program, dan anggaran yang besar sesuai dengan arahan visi misi, goal, dan strategi yang telah ditetapkan organisasi. Yang ketiga ada implementasi. Untuk menjamin keberhasilan strategi yang telah berhasil dirumuskan harus diwujudkan dalam tindakan implementasi yang cermat. Strategi dan unsur-unsur organisasi yang lain harus sesuai. Strategi harus dicermati dan pada rancangan struktur budaya, organisasi, kepemimpinan, dan sistem pengolahan sumber daya manusia. Karena strategi implementasikan dalam suatu lingkungan yang harus berubah, maka implementasi yang dapat sukses menuntut pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sehingga jika diperlukan dapat dilakukan tindak-tindakan perbaikan yang sangat tepat. Baiklah, soal yang nomor 4. Jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Jawaban:
Metode forecasting dibagi menjadi dua, yakni peramalan secara kualitatif dan peramalan secara kuantitatif. Peramalan secara kualitatif maksudnya adalah peramalan yang menggunakan pendapat dan analisis yang deskriptif, sementara peramalan kuantitatif yaitu peramalan yang berkaitan dengan hitungan matematis. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor bagian 5. Jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. Jawab. Yang pertama ada tahap-tahap peramalan pertemuan 3. Yang kedua, menilai pilihan-pilihan peramalan. Setiap manajer yang berkepentingan dengan penerapan peramalan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan mengetahui pentingnya memilih teknik peramalan yang sesuai. Perlu dilakukan pemilihan untuk menyelesaikan kebutuhan tertentu dengan pendekatan model tertentu. Yang ketiga, faktor utama yang penting dalam menggambarkan metode peramalan. Horizon waktu, pola pada biaya, ketepatan, daya tarik, intuitif, kesederhanaan, dan kemudahan aplikasi, ketersediaan perangkat lunak komputer. Yang keempat, horizon waktu. Dua aspek dalam horizon waktu berkaitan dengan setiap metode peramalan jangka waktu ke masa mendatang yang paling sesuai dengan setiap metode peramalan berbeda-beda secara umum. Peramalan kualitatif lebih banyak diperlukan untuk peramalan yang berjangka lebih panjang, sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk situasi berjangka waktu segera atau pendek. Jumlah periode yang diinginkan dalam ramalan berapa teknik peramalan hanya sesuai untuk 1 atau 2 periode di muka. Sedangkan teknik lain dapat digunakan untuk beberapa metode ke depan. Yang kelima, pola data metode peramalan didasari oleh asumsi tentang jenis pola yang ditemukan dalam data yang diramalkan, karena metode-metode peramalan yang berbeda memiliki kemampuan yang berbeda untuk memperkirakan jenis pola yang berbeda. Teknik yang dipergunakan penting sekali disesuaikan dengan pola yang diperkirakan. Yang keenam, biaya. Umumnya terdapat 3 unsur biaya langsung yang terlibat dalam aplikasi prosedur peramalan, yaitu pengembangan persiapan data, operasi aktual. Variasi dalam biaya akan mempengaruhi daya tarik pemilihan berbagai metode peramalan dalam berbagai situasi. Yang ketujuh, ketepatan yang dilakukan dalam memilih metode peramalan berkaitan erat dengan tingkat ketelitian yang diperlukan dalam ramalan. Yang ke-8, daya tarik intuitif, kesederhanaan, dan kemudahan aplikasi. Satu prinsip umumnya dalam aplikasi peramalan bagi manajemen adalah bahwa hanya metode yang dipahami yang akan digunakan secara berkelanjutan